Hai, saya Anissa Reza, NPM 131. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi dan analisis korelasi. Yang pertama adalah analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Nah, sebelum melakukan uji hipotesis, ada suatu analisis yang dapat membantu untuk melakukan analisis regresi ini, yaitu visualisasi data. Nah, ada 3 kegunaan analisis regresi ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan linear antara variabel bebas atau yang biasa disebut dengan X dan variabel terikat yang biasa disebut dengan Y. Yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Yang ketiga adalah untuk memprediksi nilai antar variabel berdasarkan variabel lainnya. Biasanya ini digunakan untuk satu variabel atau beberapa variabel bebas. Nah, analisis regresi ini dapat memberikan arahan tentang hubungan yang terjadi antar 2 variabel. Nah, di sini juga analisis regresi itu bisa mengetahui arah variabel independen atau dependen, apakah dia itu bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, yang kedua adalah analisis korelasi. Jadi pada analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui keratan hubungan antara 2 variabel dan digunakan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Pada SPSS sendiri terdapat 3 metode korelasi sederhana atau bivariate correlation. Yang pertama adalah Pearson correlation, lalu ada Kendall-Stauby dan ada Spearman correlation. Nah, untuk Pearson correlation itu digunakan untuk data yang berskala interval atau rasio. Untuk Kendall-Stauby dan Spearman correlation digunakan untuk data yang berskala ordinal. Nah, untuk kegunaan dari analisis korelasi ini ada 4. Yang pertama adalah untuk mempelajari keeratan hubungan variabel kualitatif berdasarkan angkanya. Lalu yang kedua untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Nah, di hipotesis ini menggunakan hipotesis two tilt atau 2 arah. Jadi kalau misalkannya dia bernilai positif, dia itu menunjukkan dia bahwa dia itu searah. Kalau misalnya negatif, menunjukkan bahwa dia itu tidak searah. Nah, untuk nilainya itu berskala -1 sampai 1. Jadi kalau misalkannya mendekati angka 1, berarti dia korelasinya itu semakin kuat. Kalau misalnya mendekati angka 0, berarti korelasinya itu semakin lemah. Nah, di korelasi ini dia itu tidak bisa menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karim. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis diskriminan. Karim NPM 74. Jadi di sini analisis diskriminan sendiri itu adalah merupakan materi dari modul 7 dari praktikum laboratorium statistik industri di Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Nah, apakah itu analisis diskriminan? Jadi kalau menurut modul sendiri, analisis diskriminan adalah salah satu teknik analisa statistika dependensi yang memiliki kegunaan untuk mengklasifikasi objek ke beberapa kelompok. Nah, singkatnya, analisis diskriminan itu adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antar kelompok gitu. Lalu manfaat utama dari analisis diskriminan di sini tertulis ada 2, yaitu yang pertama cara terbaik untuk menyatakan perbedaan antar segmen tersebut. Jadi dituliskan bahwa analisis diskriminan ini adalah satu metode yang terbaik untuk mengetahui perbedaan antar segmen, antar grup gitu. Lalu yang kedua adalah cara untuk mengalokasikan suatu objek yang baru ke dalam salah satu kelompok tersebut.
Nah, tapi ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis diskriminan. Ya, yang pertama adalah variabel independen berdistribusi normal multivariate. Lalu yang kedua adalah varians dalam setiap kelompok adalah sama. Itu. Lalu ada juga tujuan dari analisis diskriminan. Ini tertulis ada 4. Yang pertama, mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel independen. Lalu yang kedua, jika ada perbedaan, variabel independen manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Jadi yang pertama tadi kan untuk mengetahui perbedaannya. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui letak perbedaannya di mana kalau emang beda gitu. Lalu yang ketiga ada fungsi, membuat fungsi atau model diskriminan. Jadi model diskriminan ini mirip dengan persamaan regresi. Lalu yang keempat adalah melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam kelompok atau grup. Nah, selain itu ada juga beberapa hal yang berkaitan dengan analisis diskriminan. Yang pertama adalah korelasi kanonikal. Untuk mengukur seberapa kuat asosiasi antara skor diskriminan dan kelompok merupakan ukuran antara fungsi diskriminan tunggal dan set variabel dummy yang membentuk anggota kelompok. Lalu yang kedua itu ada centroid, adalah rata-rata nilai skor fungsi diskriminan untuk suatu kelompok tertentu. Lalu yang ketiga ada metrik klasifikasi atau sering disebut confusion metric atau prediction metric, memuat jumlah objek atau kasus yang secara benar terklasifikasi dan secara salah juga terklasifikasi. Lalu yang keempat, koefisien fungsi diskriminan yang tidak dibakukan merupakan variabel multipliers ketika variabel masih dalam satu ukuran yang asli. Lalu yang terakhir ada skor diskriminan, yaitu koefisien yang tidak dibakukan dikalikan dengan nilai variabel, dijumlahkan kemudian ditambah dengan konstan, akan diperoleh nilai atau suatu skor diskriminan. Nah, selain beberapa hal tersebut, di sini saya juga akan membacakan kepada kalian tujuan dari diadakannya praktikum model 7 ini. Yang pertama, pengelompokan setiap objek dalam 2 atau lebih kelompok berdasarkan pada kriteria tertentu. Yang kedua, dapat memahami setiap karakter dan kegunaan metode analisis diskriminan. Yang ketiga, menguji apakah ada perbedaan signifikan antara kategori atau kelompok yang dikaitkan dengan variabel bebas. Gitu. Nah, overall kesimpulan dari analisis diskriminan ini adalah kegunaan dari analisis diskriminan secara singkatnya itu untuk mengetahui perbedaan antar grup gitu. Jadi apakah ada perbedaan, terus kalau ada perbedaan itu variabel independennya itu perbedaannya ada di mana kayak gitu. Nah, untuk modul yang saya gunakan sendiri, untuk studi kasus yang saya gunakan sendiri, kalau pada praktikum waktu itu modul 7 itu saya menggunakan studi kasus tentang musik, bagaimana respon masyarakat tentang musik kayak gitu. Jadi nanti kan dibagi menjadi kedua grup. Jadi kalau dulu itu ada 40 responden. Yang waktu praktikum itu ada 40 responden yang diambil datanya. Lalu dari 40 responden tersebut berdasarkan jawaban mereka akan dibagi menjadi 2 grup. Kalau dalam ujian global kali ini saya menggunakan studi kasus bagaimana respon masyarakat atau pekerja tentang keputusan pada pekerjaan. Jadi di situ ada bagaimana tentang anggaran, lalu ada juga tentang kinerja manajerial. Jadi saya mengambil topik tentang pekerjaan kayak gitu.
Nah, kalau di ujian global sendiri itu ada 20 data responden, lalu sama nanti akan dibedakan menjadi grup 1 dan grup 2 kayak gitu. Yang di grup 1 itu kalau nggak salah ada 18 responden, yang di grup 2 itu ada 2 responden. Sekian dari saya, atau sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.